Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul 'ulumi wal irfan. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Tantangannya cuma satu, fahal mim muddakir, mau atau tidak kitanya mempelajarinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kita semua adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kama qala sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul habibul karim. Nahnu dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 12 episode pembahasan ayat-ayat puasa detail dari ayat 183 sampai dengan ayat 188. Hadirin, hari ini kita masuk babak baru, yakni kita ingin berusaha lebih dekat dengan Al-Quran. Di momentum Ramadan ini kita ingin berusaha lebih memahami isi kandungan Al-Quran dengan sekurang-kurangnya. Tahap pertamanya adalah dengan memahami, menguasai terjemah kata per kata Al-Qurannya. Untuk kemudian lanjutannya yang kedua adalah memahami kaidah bahasa Arabnya, dan yang ketiganya adalah memahami isi kandungannya, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, awalnya saya sendiri merasa apa iya bisa masyarakat awam, jamaah terbuka bisa diajak untuk belajar menerjemahkan Al-Quran, mempelajari gramatika bahasa Arabnya, ilmu alatnya, sekaligus memahami isi kandungannya. Apa enggak berat? Hadirin, sumber inspirasinya adalah surah Al-Quran sendiri. Salah satu surah Al-Quran sendiri. Surah yang ke-54. Surah Al-Qamar namanya. Satu surat sebelum surah Ar-Rahman yang sering kita baca. Di surah 54, surah Al-Qamar ini Allah berjanji 4 kali. Yang janji Allah ini kita tidak temukan di tempat lain. Tapi luar biasanya dalam satu surah Allah berjanji 4 kali sekaligus. Allah nyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini. Hadirin, Allah yang menjanjikan. Allah menyatakan dengan 2 kata taukid, la dan qad. Sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini. Benar-benar Allah sudah mudahkan. Cuma tantangannya cuma satu, fahal mim muddakir, kitanya mau atau tidak, kitanya siap atau tidak untuk belajar. Itu yang disebut sebagai mental block. Adalah karena kita seringkali sebelum belajar sudah merasa sulit, sudah menganggap sulit, sudah image kita sudah susah, akibatnya benar-benar susah. Itu namanya mental block. Kita harus dobrak itu, dan karena memang Allah yang menjanjikan. Allah, apa iya kita sanksi dengan janji Allah bahwa Al-Quran itu Allah mudahkan? Kitanya berarti, kalau kemudian kita merasa sulit, berarti kitanya yang memang tidak berusaha untuk mendapatkan kemudahan Al-Quran itu. Hadirin, awalnya dulu 1995, sesaat sebelum saya masuk IAIN Jakarta. Dulu namanya masih IAIN Jakarta, jurusannya Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin. Saya mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi untuk sebuah program namanya Sistem Terjemah 40 Jam. Sistem Terjemah 40 Jam ini di masa itu sangat langka. Sistem terjemah Al-Quran saya belum pernah temukan sebelumnya. Belum ada program yang serupa. Bahkan Al-Quran terjemah kata per kata misalnya seperti yang sekarang marak di mana-mana, saat itu belum ada. Ini program dibawa oleh Ustadz Rumrawi bersama dengan rekannya Ustadz Hadnan dari Masjid Akbar Surabaya. Didatangkan dari Surabaya masuk ke Jakarta melalui Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal bekerja sama dengan Kementerian Agama. Lalu Kementerian Agama dan Istiqlal menyaring dosen-dosen perguruan tinggi agama di Jabodetabek untuk mengikuti program itu. Saya belum lagi mahasiswa, tapi alhamdulillah ikut seleksi dan bisa diterima. Hadirin rahimakumullah, melalui program sederhana ini 1 pekan kami dididik di sana, baru mata saya terbuka bahwa betapa ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, nahwu dan shorof yang saya pelajari di pesantren 7 tahun sebelumnya itu bisa sebenarnya diaplikasikan kepada masyarakat luas secara terbuka begitu, asal kita punya caranya, asal kita menguasai metodenya. Nah, metode ini kemudian menawarkan kemudahan itu.
Dan baru mata saya terbuka, ternyata memang mudah. Tantangannya cuma satu, lagi-lagi orangnya mau atau tidak. Hadirin rahimakumullah. Dari program ini kemudian saya kembangkan kepada masyarakat, kepada jamaah yang saya temui, saya sampaikan, dan alhamdulillah secara umum mereka tertarik. Tapi memang secara prosedural untuk bisa mengikuti program yang diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal memang ada beberapa kendala. Salah satunya kendala teknisnya adalah karena secara administratif harus dilakukan secara khusus orang-orang yang memang minat untuk mengikuti program itu, dan di waktunya juga spesifik, dalam satu pekan 2 kali pertemuan misalnya, dengan biaya tertentu. Ini yang kemudian membuat orang sebagian besar kesulitan untuk mengikuti program ini. Hadirin, akhirnya kemudian saya mencari ide bagaimana caranya ini program yang luar biasa baik ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas, bisa diikuti oleh jamaah secara luas gitu, tanpa membebani waktu mereka maupun keuangan mereka. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan inspirasi yang program yang saya sebut sebagai CCTQ, cara cepat terjemah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, cara cepat terjemah Al-Quran ini mengadopsi program terjemah 40 jam itu dengan memulainya dengan penguasaan kosakata. Selanjutnya adalah memahami kaidah bahasa Arabnya, dan yang ketiganya adalah memahami lebih dalam isi kandungan ayat yang dibaca. Hadirin, kita mulai bagian yang pertamanya. Apa iya orang gampang menerjemahkan kata demi kata Al-Quran? Alhamdulillah, saya sudah aplikasikan ini lebih dari 20 tahun. Dan alhamdulillah saya merasakan betul betapa bahkan dari semua kalangan, majelis taklim, jamaah masjid, yang dari semua latar belakang ternyata bisa mengikuti program ini. Hadirin, saya sekurang-kurangnya ada 3 yang saya temukan kemudahan Al-Quran itu secara ringkas. Saya simpulkan ada 3 kemudahannya. Saya sebut sebagai ARD, singkatannya ARD. ARD itu bahasa Arab, artinya adalah bumi. Dengan 3 kemudahan Al-Quran ini kita ingin membumikan Al-Quran. Apa itu? A-nya adalah absorpsi. Karena ternyata secara faktual kosakata Al-Quran sama dengan kosakata bahasa Arab itu sangat banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Saya sering contohkan hadirin, jangankan urusan agama, jangankan urusan Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, bahkan urusan tata negara, urusan negara sekalipun ternyata banyak kosakata yang bersumber dari bahasa Arab murni. Contoh misalnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis dari kata jalasa, duduk, majelis tempat duduk. Itu bahasa Arab murni. P-nya perwakilan, wakalah, bahasa Arab. Wakil itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab. Karra'iyar al-hawlal hima yushiku ayyarta'afi, hadis Nabi. Ra'i, ra'yah itu adalah bahasa Arab. Ra'i yang menggembala, ra'yah yang digembalakan. Rakyat itu adalah gembalaan. Majelis tempat duduk tadi. Maka jangan heran kalau kemudian kerjaan MPR ya duduk. Memang, tapi musyawarah untuk memikirkan rakyat. Ini MPR. DPR juga demikian halnya. Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab murni. Dewan Bahasa Arab, perwakilan bahasa Arabnya ya bahasa Arab. Sangat banyak kosakata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini kemudian Al-Quran yang pertama. A. Absorbs. Yang kedua adalah R. R-nya apa itu? R-nya repitasi, pengulangan. Ternyata hadirin, satu surah Al-Baqarah yang 2,5 juz itu ternyata pengulangannya sedemikian banyak. Karena menurut penelitiannya satu surah Al-Baqarah ini kalau kita kuasai berarti setara hampir sama dengan menguasai 80% kosakata Al-Quran. 2,5 juz. Apa semuanya kosakata yang baru? Tidak. Lebih banyak pengulangannya daripada kosakata barunya. Pengulangan, apalagi kata-kata sambung, wa, bili, dan seterusnya. Itu pengulangannya luar biasa. R. Yang kedua, yang ketiga adalah D, derivasi. Dalam bahasa Arab, kalau kita mengenal satu kata, satu kosakata, maka sebenarnya kita mengenal lebih dari 100 kata yang lain. Dengan ilmunya namanya ilmu sorof, ilmu tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Satu kata menjadi 11. Namanya tasrif istilahi.
Tasrif lughawinya ada satu kata bisa menjadi 14 macam mengikuti siapa pelakunya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. 14 macam, satu kata 14. 11 tambah 14 sudah 25. Itu baru past tense. Past tense itu fi'il madhi, baru kata kerja masa lampau. Belum lagi fi'il mudhari'nya, kata kerja masa kini dan yang akan datangnya. Belum lagi dengan masdarnya, ditambah dengan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi dan seterusnya. Banyak sekali. Kita kembangkan lebih dari 100 kosakata. Dengan kata dasar yang sama kita mengenal lebih dari 100 kata. Itu kemudahan Al-Quran yang ketiga, derivasi. Maka sebenarnya benar apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Qamar tadi, bahwa Al-Quran sesungguhnya Allah telah mudahkan. Tantangannya cuma satu, mau atau tidak kita mempelajari. Mudah-mudahan secara bertahap kita akan sama-sama belajar mempelajari Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan kosakata bahasa Arab Al-Quran, sehingga kemudian kita lebih memahami Al-Quran, isikan dengan Al-Quran. Insya Allah tambah khusyuk ibadah kita, insya Allah tambah dekat dengan Allah Tuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.